Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi cara pemasangan resleting Jepang yang bisa kita terapkan di pakaian kita. Sebelumnya kita harus ganti dulu sepatu jahitnya dari sepatu biasa jadi sepatu resleting. Untuk sepatu resleting ini tidak ada bawaan dari mesin jahit portable-nya, jadi kita beli sendiri. Harganya cukup murah, di bawah 20.000. Setelah kita pasang sepatu resletingnya, kita bisa langsung siapkan kain yang kita mau jahit. Dan di sini saya menggunakan resleting di rok bagian belakang. Untuk resleting yang saya gunakan warnanya nggak sama dengan warna rok, tapi nggak masalah karena prinsipnya resleting Jepang itu tidak menampakkan warna resletingnya. Jadi nanti tidak akan terlihat dari luar. Kita bisa langsung buka resletingnya dan kita bisa tentukan mana yang kanan dan mana yang kiri. Jika sudah kita tentukan, kita bisa langsung beri tanda dan menyatukannya. Biasanya saya menggunakan jarum pentul. Sebelum ini, kain yang sudah kita siapkan tadi harus sudah dijahit dulu ya, bagian bawahnya dan juga kanan kiri bagian resleting ini sudah kita obras terlebih dahulu. Ini kita bantu dengan pentul dari ujung resleting sampai belakang resleting. Selanjutnya kita tentukan kampuh yang mau kita pakai itu 1 cm. Sehingga penanda dari ujung resleting itu juga kita sesuaikan dengan lebarnya 1 cm. Nah, ini dia untuk resleting itu posisinya akan stabil biasa. Dan kenapa kita menggunakan sepatu resleting? Karena sepatu resleting itu bisa membantu kita untuk menahan atau menekan bagian resletingnya. Nah, ini kondisi resleting biasa. Gunanya sepatu resleting itu kita bisa membuat resleting itu terhimpit seperti ini. Nah, ini kita akan menjahit sehingga bisa benar-benar di ujung jahitannya. Karena kalau misalnya tidak di ujung atau tidak mepet jahitannya, nanti ketika kita pasang resletingnya akan terlihat warna resletingnya dan itu kita hindari. Kita bisa langsung jahit pelan-pelan aja, jangan lupa di setiap ujung jahitan kita kunci dulu jahitannya. Kita bisa langsung jahit pelan-pelan dari ujung sini ke ujung resleting. Ini bisa terlihat tangan saya pasti membantu untuk sepatu resletingnya agar bisa menindas dengan sempurna supaya jahitannya tidak lari. Dan ketika di ujung resleting kita akan menyisakan setengah senti dari ujung resletingnya. Untuk satu sisi bisa dikatakan sudah selesai dan ini hasilnya. Untuk menyatukan satu sisi lainnya, resletingnya kita pasang terlebih dahulu dan kita akan menyatukan sisi lainnya dengan kita beri tanda di bagian pentul dan nanti kita akan berikan garis bantu juga sebelum menjahit. Ini garis bantu yang saya maksudkan, jadi penandaannya itu bebas di titik mana aja. Tujuannya supaya ketika kita menjahit antara resleting dengan kain itu
akan di titik yang sama. Karena terkadang kainnya itu bisa bergeser antara resletingnya lebih tinggi atau kainnya lebih tinggi. Nah, tujuannya dari penyamaan ini supaya kita bisa menyesuaikan resleting dan kainnya. Di sini saya ambil 3 titik. Dan untuk sepatu resleting itu kan ada 2 sisi, ada yang setengah resleting, ada yang dua-duanya. Karena tadi kita menindas sebelah kiri, ketika kita akan menindas sebelah kanan, kita ganti tadi posisi resletingnya. Cara menjahitnya sama persis dengan cara yang pertama tadi. Kita buka dulu bagian resletingnya. Yang perlu diperhatikan adalah antara pentul yang kita pasang itu harus sesuai resleting dan juga kainnya, jangan sampai bergeser. Karena kalau misalnya bergeser, nanti hasilnya akan berkerut. Di bagian pentul itu tadi kita sudah beri tanda kapur. Jika salah satu bagian antara rok atau resleting yang lebih tinggi, kita harus bisa menyesuaikan di setiap titik itu. Ini karena sudah sama, makanya kita bisa langsung jahit. Di ujung jahitan juga sama, kita sisakan setengah senti, sama seperti sisi sebelumnya. Dan ini bisa dikatakan jahitan kita selesai, tapi sebelum itu kita harus pastikan dulu kita jahit, kita pasang resletingnya dan kita lihat apakah ada rongga. Nah, di sini bisa terlihat bahwa resletingnya itu tidak terlihat ya di jahitannya. Dan ini sudah selesai. Thank you, semoga bermanfaat.